Halo, kembali lagi di channel Ngobrolin Investasi. Di video ini gue akan bahas mengenai dividen. Dividen itu apa sih? Sebenarnya kalian bisa memandang dividen ketika kalian menjadi pebisnis adalah dividen itu adalah laba yang akan diberikan kepada pemilik saham atau yang punya perusahaan ya gitu. Jadi, tapi si dividen ini tuh biasanya tidak akan dibagikan sepenuhnya dari laba tahun berjalan tersebut gitu. Misalnya ada di tahun 2020, mungkin kamu punya total laba 1 miliar rupiah gitu, tapi yang dibagikan jadi dividen adalah 200 jutanya gitu, sedangkan 800 juta itu adalah keuntungan yang digulirkan kembali ya, dimasukkan kembali ke dalam bisnis. Itu biasanya tuh disebutnya laba ditahan atau return earning kalau bahasa Inggrisnya. Dan ini kita akan bahas mengenai satu berita mengenai dividen di tanggal 30 kemarin ya, tapi sore-sore nih. Nanti efektifnya ya nanti gitu ya biasanya. Nah, ini tuh biasanya akan ada yang namanya pemberitahuan seperti ini. Biasanya tuh dividen tuh disepakati di RUPST, itu adalah rapat umum pemegang saham tahunan seperti itu. Nah, ini adalah perusahaan PT Multipolar Teknologi MLPT menyepakati pembagian dividen untuk kinerja tahun buku 2020 sebesar 215,63 miliar atas 1 miliar 875 juta lembar saham, atau dengan mudahnya yaitu 115 per lembar saham. Hal tersebut disepakati dalam RUPST Jumat 30 April 2021. Wahyudi Chandra, Presiden Direktur Perseroan, sendiri mengungkapkan Perseroan membukukan laba bruto 371,57 miliar dan laba tahun berjalan 160,65 miliar, naik 28,3% dari tahun sebelumnya. Nah, ini tuh berarti dia tuh punya total labanya adalah ini 371 miliar. Dia akan membagikan si 215,63 miliar ini sebagai dividen. Nah, berarti berapa persennya sih gitu ya? Misalnya, nah dengan gampangnya ini adalah saham misalnya Multipolar Teknologi itu ya, sorry. Harga sahamnya sekarang adalah 1965. Nah, biasanya dividen ini pun ada waktu pembagiannya ya, disebutnya tuh kumulatif date, tapi di sini masih belum disebutin. Jadi ini adalah pemberitahuan, tapi biasanya tuh ada selang misalnya 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu, ketika dia benar-benar merealisasi dividen tersebut gitu. Dan biasanya ketika kamu trading di hari sebelum berbagi dividen akan ada kenaikan harga saham, tapi sesudah hari berbagi dividen itu juga akan turun. Seperti itu. Biasanya tuh jumlahnya sebesar si persentase dividen dibanding dengan harga sahamnya. Tapi ini hanya biasanya ya. Itu. Ini misalnya kita akan melihat harganya 1965, sedangkan dividen yang dibagikan adalah 115 per lembar saham. 115 per lembar saham. Jadi intinya kalian tuh bisa mendapatkan untung dari dividen 5% nih. 5,85%. Ini tuh per tahun, dan nggak tahu ya, saya sebenarnya ada berita dividen tuh sekarang dibebaskan pajak, tapi saya nggak tahu nih apakah memang sudah benar atau enggak, karena biasanya tuh dividen dikenakan pajak sebesar 15%, pajak penghasilan atas dividen sebesar 15%, seperti itu. Nah, tapi misalnya kita coba aja ya cari ya, bikin perhitungannya ya. Misalnya ini kan harga saham MLPT. Ini dividen, ini harga saham. Anggap saja kamu punya berapa? 100 slot mungkin ya. 100 slot tuh berarti ini dikali 100 dikali 100 lagi, karena satu lot adalah 100 per lembar saham. Jadi kamu berinvestasi totalnya 19.650 di saham ini dengan mempunyai total 100 lot itu adalah 10.000 lembar saham. Kamu mendapatkan dividen seperti apa? Sama, cuma tinggal ini dikali 100 lot dikali satu lot adalah 100 lembar saham, jadi kali kayak 10.000 gitu. Jadi yang kamu investasikan 19.650, kamu akan mendapatkan dividen sebanyak 1.150.000 seperti itu.
memang kesannya nggak terlalu banyak nih ya sih untuk si dividen ini gitu, walaupun 5,85% ini gitu. Tapi biasanya tuh dividen tuh kalau 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 tipe main saham kita kayak Warren Buffett ya, dia tuh sebenarnya salah satunya adalah mengumpulkan si dividen ini gitu. Ketika dividennya tuh dibilangnya tuh reinvested, jadi diinvestasikan kembali ke saham tersebut. Jadi ketika bagi dividen ya dibeli lagi lah sahamnya. Dan keajaiban itu terjadi ketika ya sudah 10 tahun lamanya lah seperti itu. Anggap nih ya 10 tahun kemudian si harga saham ini gitu. Saya jadikan berapa kali 10 tahun aja ya. Anggap saja jadi segini gitu. Tapi waktu dulu kamu belinya masih di 1965, tapi 10 tahun kemudian harganya adalah si 19.650. Anggap saja kamu masih punya totalnya 100 lot ya, 100 lot saham. Seperti itu. Nah, anggap saja kamu masih punya 100 lot saham ini. Dan ketika kamu kamu punya segini gitu ya, kan nilainya pun kamu udah punya capital gain ya. Istilahnya dari 100 lot ini juga kamu sekarang mempunyai kali 100 kali 100. Uang kamu sekarang menjadi tadinya 19 juta sudah berkali lipat jadi 10 kali lipat. Di sini kamu ada capital gain. Dan ini adalah keajaiban dividennya. Biasanya tuh dividen akan dibagikan ya anggap saja lah harga tetap segini ya di 5,85%. Seperti itu. Ini adalah dividen di tahun ini 2021. Ini anggap tahun 2031. Ini hanya sebagai contoh ya. Sebagai contoh seperti ini. Sedangkan nah kita akan mencari tahu nih dividen yang dia berikan adalah berapa. Kalau secara nah, dividen yang dibagikan adalah 11.500 sama 10 kali lipatnya. Tapi ketika kamu zaman dulu ya, maksudnya zaman 2021 kamu menginvestasikan segini, akhirnya dividen yang atas atas investasi kamu di tahun 2021 nilainya tuh akan sangat besar ya gitu. Tuh, nilainya tuh akan menjadi 58% gitu. Tapi ini di tahun 10 tahun kemudian, dan ini adalah sebenarnya strategi yang dilakukan si Warren Buffett ya. Salah satunya adalah mengakumulasikan si dividen ini dan menjualnya dalam dalam jangka yang cukup lama gitu. Karena ketika kita udah berbicara yang namanya 10 tahun, 20 tahun, harga sahamnya tuh udah luar biasa sekali gitu. Misalnya ya kita bisa lihat aja ya, mungkin di saham-saham yang udah cukup lama, ini dari 2012, ini nggak terlalu banyak peningkatan sih ya. Tuh, misalnya ini dari tahun 2012 sampai sisa 2021, mungkin sahamnya udah berlipat ya 2,5 kali lipat lah, seperti itu. Ya, tapi cara bermainnya adalah seperti itu. Tentunya memang cukup cukup apa ya, mungkin cukup cukup tricky ya. Tricky itu kayak kamu harus perlu mencari saham yang benar-benar bisa naik secara eksponensial seperti itu. Misalnya di BCA nih, anggap kita tarik 10 tahun ya dari 2011. Tuh harganya berapa di 5.300, sekarang sudah menjadi 35.000, 7 kali lipat. Gitu, sedangkan yang tadi kan memang sebagai contoh tuh 10 kali lipat, tapi di BCA ini dengan saham tertinggi itu jadi 7 kali lipat, dan kamu harus membayangkan tuh gitu ya, maksudnya si dividen jadinya seperti apa gitu pembagiannya, dan itulah yang menjadikan si dividen ini menarik gitu. Jadi kan kalau Warren Buffett pun dia berpendapat tuh ketika memilih saham seolah-olah kamu memiliki bisnis tersebut seperti itu. Jadi bukan menjual dan beli saham untuk mencari capital gain, tapi kalau dia tuh seolah-olah membeli bisnisnya mendapatkan dividen, bisnisnya terus berkembang, dividennya terus diinvestasikan kembali di sahamnya, akhirnya yang kita sebut keajaiban dunia ke-8 tuh yang bunga berbunga tuh akhirnya bisa tercipta gitu. Karena tuh permainan saham ya sifatnya di eksponensial. Kalau kamu mau lihat jauh di eksponensial tuh maksudnya seperti ini nih. Ini grafik eksponensial. Awalnya seperti ini, lama-lama naik ke atas. Nah, gitu. Itu adalah eksponensial seperti itu. Dan itulah yang keajaiban dari dividen ini ya. Jadi gue harap sih dengan video ini si dividen walaupun singkat ya, tapi kamu cukup menjelaskan lah gitu, dan kamu tahu apa artinya ketika ada berita soal buah perusahaan membagi dividen gitu. Sampai di sini dulu. Terima kasih.